Wes semeton, kumpul yuk, ngerti janji dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Edi. Edi bilang dia berasal dari salah satu desa yang ada di Karangasem. Edi bercerita semeton dia 3 bersaudara dan dia adalah anak paling kecil. Nah, Edi juga cerita latar belakang keluarganya ini bisa dibilang keluarga yang sangat mapan di desanya. Orang tuanya Edi ini adalah seorang saudagar kelapa dan juga saudagar janur. Keluarganya Edi ini paman, bibi dan juga ponakan-ponakannya Edi sangat terbiasa dari kecil sudah dididik dan dilatih oleh orang tua mereka masing-masing agar terbiasa menjual janur dan juga membeli janur juga buah kelapa langsung dari pohonnya. Kalau di Bali kita kan tahu semeton, janur, kelapa muda, kelapa tua itu sangat penting karena itu adalah salah satu sarana yang akan kita gunakan di hari raya. Orang tuanya Edi ini kan bisa dibilang sudah sukses semeton ya. Orang tuanya Edi ini tidak pernah turun langsung ke lapangan. Mereka itu punya sekitar 15 orang karyawan. 15 orang karyawan ini akan ditugaskan oleh orang tuanya Edi untuk memetik buah kelapa entah yang muda atau yang tua dan langsung mencari janur muda dan janur tuanya. Nah, tetapi semeton, dari kecil Edi sudah sangat terbiasa ikut ke lapangan bersama dengan orang tuanya untuk menyurvei mana buah kelapa yang kira-kira akan dibeli sekaligus dengan pohonnya atau ini tuh buah kelapa akan dibeli cuma janur atau buahnya saja. Waktu itu dari kecil, Edi juga sudah sangat terbiasa mencari uang jajan tambahan dengan cara yaitu ikut bekerja dengan bawahan dari orang tuanya. Sampai suatu ketika dari kelas 1 SMA, Edi sudah ikut dengan bawahan dari orang tuanya ini ikut terjun langsung memetik buah kelapa. Dia ikut kayak memanjat pohon kelapa ini semeton, dari memetik buah kelapa yang muda sampai yang tua, dari mencari janur yang muda dan yang tua. Karena memang Edi ini ingin mengikuti jejak dari orang tuanya. Agar dia bisa menjadi pengusaha janur yang sukses, makanya Edi minta izin kepada orang tuanya untuk ikut terjun langsung ke lapangan agar dia terbiasa entah di medan yang sulit ataupun yang mudah gitu loh. Karena mungkin orang tuanya Edi ini adalah orang tua yang sangat mendukung semua apapun yang diinginkan oleh anak-anaknya, makanya Edi selalu diberikan kesempatan sampai kejadian ini pun terjadi. Saat itu Edi sudah kelas 3 SMA dan kurang lebih selama 3 tahun Edi sudah sangat sering ikut terjun ke lapangan untuk memetik langsung buah kelapanya. Semeton bisa dibilang Edi ini bekerja kepada orang tuanya. Setiap kali dia bekerja dia diberikan upah 100.000. Sabtu dan Minggu pasti Edi selalu ikut. Singkat cerita semeton, orang tuanya Edi bilang ke Edi kalau beberapa hari lagi mereka akan majeg atau membeli buah kelapa di desa tetangga. Edi bilang dia mau ikut dan orang tuanya seperti biasa selalu mengizinkan Edi untuk ikut. Karena Edi yakin semeton setiap kali Edi bekerja kepada orang tuanya, ibunya selalu diam-diam memberikan uang lebih di luar gaji yang diberikan oleh ayahnya Edi. Hari keberangkatan pun tiba semeton. Waktu itu Edi berangkat dengan 4 mobil pickup. Satu mobil ini mengangkut semua karyawannya Edi dan mobil yang kedua ini tempat Edi dan juga kedua orang tuanya semeton. Dan 2 mobil pickup yang kosong ini yang nantinya akan dijadikan tempat untuk mengangkut buah kelapa dan janur yang akan dipetik di hari itu. Waktu itu ibunya Edi bilang lokasi yang akan mereka tuju hari ini agak berbeda. Kenapa? Karena lokasi yang akan mereka tuju ini adalah sebuah kuburan yang memang terdapat banyak sekali pohon kelapanya semeton. Waktu itu Edi kayak terkejut gitu loh, kenapa kok ibu nggak bilang dari kemarin? Ibunya juga bilang nanti saat kita di sana, kepala desa dari desa tersebut beserta dengan wakilnya akan menemani kita di sana, jadi kamu tidak perlu khawatir. Singkat cerita, perjalanan kurang lebih 2,5 jam, mereka pun tiba di lokasi. Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa Edi dan juga karyawannya, juga kedua orang tuanya sembahyang dulu semeton. Mereka mengaturang banten pejati di pelinggih yang ada di kuburan tersebut. Nah waktu itu Edi juga ikut sembahyang, tapi dari pertama kali Edi masuk ke lokasi ini, Edi seperti merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi karena dia
tidak pernah mempercayai hal-hal yang spiritual, dia pun mengabaikan. Waktu itu kepala desa menjelaskan ada 2 jenis kuburan. Yang pertama, kuburan atas adalah kuburan untuk anak-anak, balita, dan bayi. Kuburan yang di bawah itu untuk remaja, dewasa, dan orang tua. Kebetulan kuburan anak-anak ini yang paling banyak ada pohon kelapa dan medannya juga tidak terlalu terjal. Dan lokasi kuburan orang dewasa dan juga remaja ini lokasinya lumayan terjal, teman-teman. Di situ banyak banget ada batu-batu yang besar. Nah, karena itu juga Edi disuruh oleh kedua orang tuanya untuk memetik buah kelapa yang ada di kuburan anak-anak agar nanti mereka bisa terus mengawasi Edi gitu loh, teman-teman, dari jarak yang dekat. Seperti biasa, orang tuanya Edi tidak ikut naik ke pohon kelapa atau memetik pohon kelapa. Orang tuanya Edi cuma bertugas memantau dan sekedar mengarahkan gitu loh, teman-teman. Nah, waktu itu Edi beserta dengan kedua karyawan dari ayahnya memetik buah kelapa yang ada di kuburan anak-anak ini, teman-teman. Singkat cerita, teman-teman, ya, Edi pun bilang dia sudah memanjat belasan pohon kelapa. Dan di pohon kelapa yang terakhir ini, ibunya bilang, ayo nak, turun yuk kita makan siang dulu. Saat itu Edi bilang, iya bu, sebentar, saya mau menyelesaikan dulu pohon kelapa yang satu ini. Edi pun mulai memanjat, semotonnya. Waktu itu dia sebenarnya sudah sangat haus, semoton. Nah, saat berada di atas pohon kelapa, dia pun duduk di salah satu carang pohon kelapanya ini, kemudian memetik satu buah kelapa yang muda. Dia buka itu, semoton, pohon kelapanya dan juga minum air dari buah kelapa mudanya ini. Saat itu Edi kan berada di atas ketinggian berapa meter. Dia melihat ke sekeliling. Nah, dia melihat pemandangannya sangat bagus, semoton. Jauh di arah barat banyak banget terlihat ada padi-padi yang hijau. Di arah timur banyak banget seperti ada pohon jati. Nah, beberapa meter dari tempat kedua orang tuanya sedang duduk, mereka seperti menggelar tikar akan makan siang. Dia melihat ada sebuah gubuk kecil seperti gubuk orang-orang yang punya sapi gitu loh, semua orang-orang yang beternak dan berkebun. Persis tempatnya ini berada di sebelah kuburan itu. Nah, di sana Edi melihat ada seorang wanita yang keluar dari kubu-kubuan ini. Dia itu sedang memasak, semeton, sambil menyapu gitu loh. Wanita ini terlihat sangat cantik, semeton. Dia memakai sepatu kebun, memakai topi yang terbuat dari kelangsah. Semeton tahu kan kok topi yang terbuat dari kelangsah? Nah, waktu itu entah kenapa kok Edi tidak bisa melepaskan pandangannya dari si wanita ini. Nah, saat itu Edi kan memang sudah sangat kelelahan, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk memanjat ke pohon kelapa yang terakhir. Saat itu cerurit yang dipegang Edi ini kan seperti ditancapkan di bagian kanan dari pohon kelapa ini, dan tangan kirinya ini seperti masih memegang buah kelapa yang muda ini. Entah bagaimana, semeton, saat itu tiba-tiba ada angin yang sangat kencang berhembus sampai-sampai pohon kelapanya ini menurut Edi tuh terasa seperti agak bergoyang gitu loh, semeton. Edi yang panik, dia tuh kayak berusaha mencari pegangan, dan tanpa sengaja tangan kanannya ini menyenggol cerurit yang dia tancapkan. Kemudian ceruritnya ini jatuh persis ujung dari ceruritnya ini yang super duper mangan, tanpa sengaja menggores pahanya Edi yang saat itu Edi memakai celana pendek. Karena Edi merasa kesakitan di paha bagian kanan, Edi pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya Edi pun terjatuh, semeton. Nah, saat Edi hampir menyentuh tanah, dia tuh benar-benar menutup mata sambil berteriak sekuat tenaga. Waktu itu Edi berpikir, ya Tuhan, apa yang akan terjadi kepada saya? Sampai singkat cerita, semeton, ketika Edi mulai jatuh ke tanah, dia mendengar suara ibu dan juga ayahnya menjerit, Edi, Edi, Edi. Dia benar-benar mendengar orang-orang memanggil namanya, semeton. Nah, di saat itu, semetonnya, beberapa detik berlalu, Edi merasa punggungnya ini terasa menghantam tanah, dan Edi juga bilang, semeton, rasa sakitnya itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Karena rasa sakit yang sangat teramat dia rasakan. Di detik-detik terakhir dia kehilangan kesadarannya ini, Edi masih mendengar suara dari orang tuanya memanggil namanya dia. Sesaat sebelum Edi ini pingsan, Edi melihat samar-samar kedua orang tuanya dan juga karyawan dari orang tuanya ini mendekati dia sambil, Edi, Edi. Ibunya terlihat sangat menangis dan juga ayahnya berteriak memanggil namanya Edi. Kemudian Edi pun kehilangan kesadarannya. Edi tidak tahu dia kehilangan kesadaran entah berapa lama. Singkat cerita, Edi pun terbangun. Edi terbangun, dia sudah berada di rumah kedua orang tuanya. Edi berada di kamarnya dia, semeton.
Semua tampak sama, rumahnya, orang tuanya, kakak-kakaknya di hari itu pulang dari tempat mereka bekerja. Kedua kakaknya Edi ini sudah menjadi PNS dan memang mereka bekerja di desa tetangga. Nah, waktu itu Edi bertanya kepada orang tuanya, apa yang terjadi kepada saya? Orang tuanya bilang, setelah jatuh dari pohon kelapa ini, ada keajaiban kamu tidak mengalami luka yang terlalu berat sehingga kamu bisa dirawat jalan di rumah. Edi merasa senang dong, dia tidak perlu tidak perlu menginap sampai berminggu-minggu di rumah sakit. Sejak hari itu sebetulnya orang tuanya Edi bilang, kamu tidak perlu lagi ikut kerja ke lapangan. Sudah, kamu fokus saja sekolah karena kami tidak mau apapun terjadi kepada kamu. Edi pun mengiyakan sebetulnya karena Edi merasa trauma sebetulnya. Semenjak hari itu setiap Edi melihat pohon kelapa ataupun buah kelapa sekalipun, entah kenapa badannya Edi ini terasa seperti bergetar. Maaf. Dan telinganya Edi ini terasa seperti menguing semutan. Seolah-olah Edi tuh mendengar di telinganya ini suara ibu dan ayahnya memanggil namanya dia. Yang padahal ibu dan ayahnya kan selalu ada 24 jam di rumah bersama Edi. Nah, ketika itu semuanya beberapa minggu berlalu, Edi pun merasa sudah semakin fit dan bugar. Waktu itu, entah bagaimana, Edi bilang kepada orang tuanya dia ingin melanjutkan pendidikan. Dan orang tuanya bilang, sabar dulu ya, kamu kan liburnya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan kami akan mencarikan kamu sekolah. Sekarang kamu cukup istirahat saja di rumah. Edi pun mengiyakan dong kata-kata dari orang tuanya. Nah, di hari itu semeton, orang tuanya Edi memperkenalkan Edi dengan seorang wanita. Orang tuanya Edi bilang wanita ini akan ikut bekerja dengan kedua orang tuanya, yaitu menjual janur dan kelapa muda di pasar. Ketika Edi bertemu dengan si wanita ini, ternyata wanita ini adalah wanita yang dilihat Edi di samping tempat orang tuanya membuka bekal makanan di kuburan terakhir. Wanita itu ternyata sempat dikenalkan oleh orang tuanya Edi. Ketika Edi bersalaman, maaf ya. Edi entah kenapa merasakan kayak jatuh cinta pada pandangan pertama kepada si wanita ini. Kita sebut saja nama wanita ini Mani sebetulnya. Mani adalah seorang remaja yang baru berusia 18 tahun. Dia sangat cantik, kulitnya sangat putih, rambutnya panjang dan hitam. Orang tuanya Edi bilang, Mani akan tinggal di rumah mereka karena Mani ini kerja bulanan bersama kedua orang tuanya Edi. Waktu itu Edi merasa kayak, ya Tuhan, gimana sih kayak remaja-remaja yang baru jatuh cinta. Sampai waktu pun berlalu semeton, hari-hari dilalui Edi bersama Mani dan juga kedua orang tuanya dan juga bersama kedua abangnya. Di hari itu Edi merasa aneh semeton. Kenapa abangnya ini tidak kembali bekerja? Kok seolah-olah abangnya ini hanya diam di rumah? Edi bertanya. Tapi abangnya bilang, tidak masalah kok dek, kami memang ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Nah, waktu itu juga semetonnya orang tuanya Edi ini yang dulunya kan sangat rajin sembahyang dan selalu mengajarkan ke Edi untuk selalu ingat kepada Tuhan. Entah kenapa di saat-saat itu orang tuanya Edi ini terkesan tidak terlalu rajin sembahyang gitu loh. Ada beberapa perubahan semeton. Saat itu kan Edi juga punya belasan karyawan, lebih tepatnya orang tuanya. Karyawan-karyawan dari orang tuanya Edi ini tidak pernah terlihat semeton. Saat Edi bertanya kemana karyawan kita, orang tuanya Edi bilang untuk beberapa minggu ke depan orang tuanya akan libur dulu karena mengingat hal yang terjadi kepada Edi gitu loh. Mereka ingin libur sejenak. Waktu itu Edi kayak berpikir orang tuanya yang bekerja keras, yang tidak pernah libur, kok tumben seperti ini. Nah, waktu itu sebetulnya Edi mulai sangat sering mendengar sesuatu di telinganya. Saat dia tertidur, Edi selalu mendengar seolah-olah ibu dan ayahnya memanggil namanya Edi. Dan saat Edi tersadar, orang tuanya selalu berada di dekatnya dia. Hari itu Edi sangat merasa, ada apa dengan saya? Apa ini salah satu trauma? Karena kecelakaan yang dia alami terakhir kali gitu loh teman-teman. Nah, saat itu kan Edi curhat dengan si Manik. Manik bilang, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus menetapkan hatimu. Kalau memang kamu nyaman dengan orang tuamu di sini, tetapkan hatimu di sini. Tapi kalau memang kamu merasa ingin kembali bekerja ke lapangan, memetik buah kelapa sesuai dengan apa yang memang kamu senangi, ya silakan kamu bekerja kembali. Kenapa kamu harus memendam ini semua?
Ketika Edi mendengar perkataan Mane ini seolah-olah dia seperti merasakan sesuatu gitu loh. Tapi dia tidak tahu entah itu apa. Di saat itu juga akhirnya Edi pun mengungkapkan rasa sukanya kepada Mane. Dan ternyata Mane pun juga suka kepada dia, semeton. Akhirnya mereka pun pacaran. Di hari-hari itu dilalui Edi dengan sangat bahagia. Tapi semeton, ada keanehan. Setiap Edi tidur, Edi selalu mendengar di telinganya suara kedua orang tuanya seakan-akan mencoba membangunkan Edi. Edi bangun sayang, bangun, bangun. Tapi setiap Edi baru bangun tidur, dia tetap melihat kedua orang tuanya ada di rumah bersama dia. Lalu kenapa? Setiap dia tidur, dia selalu mendengar seolah-olah kedua orang tuanya sedang membangunkan dia dan memanggil namanya dia, semeton. Di masa-masa itu sebetulnya Edi pun mulai sadar, kenapa kok orang tuanya seolah-olah tidak pernah pergi bekerja ataupun berjualan. Seolah-olah kedua orang tuanya ini hanya ada di rumah bekerja dengan Mane gitu loh. Dan dia pun bertanya kepada Mane, katanya kamu akan berjualan di pasar, kenapa tidak pernah bekerja? Mane cuma diam dan tidak menjawab apapun semeton. Di saat itu juga si Edi ini kan mulai kayak penasaran gitu loh. Kenapa ya dia merasa kok tidak ada orang lain di rumah itu selain dia, Mane, kedua orang tuanya dan juga kedua abangnya semeton. Dia baru ngeh dari pertama kali dia sadar dari jatuh dari pohon kelapa itu, dia merasa tidak pernah bergaul dengan orang lain selain dengan keluarganya, semeton. Di situ Edi mulai berpikir, ini ada apa ya? Apa saya berhalusinasi? Nah saat itu semetonnya tumben semeton. Untuk pertama kalinya Edi trisandil di kamarnya. Dia berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saat Edi memejamkan mata, samar-samar dia seperti melihat kedua orang tuanya sedang menangis, berdiri di sebelah kiri dan di sebelah kanannya dia sambil memegang tangannya dia. Dan saat Edi menutup mata, dia seperti mendengar ada suara mesin nut, nut, nut. Edi seperti tidak familiar dengan suara mesin ini. Saat Edi tersentak terbangun, dia melihat kedua orang tuanya sudah berdiri di depannya dia. Orang tuanya bilang, ayo nak kita makan. Edi pun iya gitu. Edi yang masih sangat bingung waktu itu melihat kedua orang tuanya dengan jelaskan wajahnya. Tapi entah kenapa Edi seperti melihat wajah ibu dan ayahnya ini seperti bergema, seperti ada dua orang. Dan di siluet yang pertama wajah orang tuanya, dan di siluet yang kedua seperti bukan orang tuanya. Edi pun seperti mengucek-ngucek matanya dan seperti melihat dengan jelas, hah, kenapa kok orang tuaku punya siluet terus seperti punya bayangan orang yang berbeda. Nah dari hari itu pun Edi mulai meragukan dirinya. Apakah saya masih waras? Atau apa yang sedang terjadi? Di hari itu, semeton, karena Edi makin bingung, dia bertanya kepada Mane, apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya seperti berada di dunia yang asing gitu loh? Ketika Edi mencurahkan rasa gundah gulananya kepada si Mane, Mane bertanya kepada Edi, apa kamu mencintai saya? Edi bilang, iya, sangat mencintai. Tidak bisakah kamu tinggal di sini bersama saya? Itu pertanyaan dari Mane. Dan Edi bilang, semeton, saya akan selalu bersama kamu, tapi kenapa saya seperti merasa bukan berada di tempat yang seharusnya gitu loh. Itu yang membuat Edi selama ini bingung dan meragukan jati dirinya sendiri. Edi juga menjelaskan, apa gunanya saya berada di sisi kamu kalau saya masih bingung dengan jati diri saya sendiri. Waktu itu Mane yang tadinya ekspresinya sangat bahagia terlihat murung dan menangis. Nah di saat itu juga Mane bilang ke Edi, saya minta maaf kalau saya terkesan memaksakan ini semua kepada kamu. Kalau kamu ingin benar-benar sadar, ayo ikut saya. Waktu itu Edi yang masih bingung kayak ikut saja dengan si Mane. Nah waktu itu semeton Mane dengan Edi ini kan akan keluar dari pekarangan rumah orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya Edi datang dan mencegah Edi untuk keluar dari pekarangan rumah mereka. Mane bilang, tidak boleh seperti ini, biarkan dia mencari jalannya sendiri. Orang tuanya Mane, orang tuanya Edi ini seakan-akan kok seperti takut dengan si Mane dan membiarkan Edi juga si Mane keluar dari rumah mereka semata. Waktu itu Edi kayak, kenapa dengan ibu dan bapak kok sepertinya tegang gitu loh setiap berada di depannya Mane. Mane dengan Edi pun berjalan. Entah kenapa Edi merasa mereka berjalan cuma beberapa detik kok tiba-tiba sudah berada di lokasi kejadian saat Edi ini terjatuh di pohon kelapa. Waktu itu kayak, kenapa kita kok bisa di sini gitu loh, Edi bingung. Dan saat Edi melihat sekitar semeton, dia mulai sadar di sekitar kuburan itu tidak ada padi, tidak ada pohon jati seperti
pemandangan yang dia lihat ketika duduk di atas pohon kelapa sedang minum kelapa muda itu semua, yang ada hanya jurang dan bukit. Di situ Edi kayak, ini kenapa gitu loh. Dan mulai semetonnya tiba-tiba Edi merasa sangat merinding semeton. Dia melihat di sekelilingnya banyak sekali ada roh-roh orang yang sudah meninggal dengan segala macam bentuk dan ekspresi. Roh-roh ini seakan-akan semuanya menatap ke arahnya Edi. Edi takut dong. Ini kenapa? Edi benar-benar merasa merinding dan ingin pulang. Waktu itu Manik seolah-olah memelototi roh-roh yang memandang ke arahnya Edi, dan ajaibnya semua roh-roh ini seakan-akan takut kepada Manik dan pergi menjauhi Edi dan juga Manik. Waktu itu Edi makin bingung dong. Ini kenapa? Kok saya bisa melihat roh gitu loh. Di tengah situasi seperti itu semeton, Edi kan masih bingung kenapa dia tiba-tiba bisa melihat roh. Dan itu semetonnya rohnya itu, benar-benar tidak bisa diutarakan dengan kata-kata menurutnya Edi. Waktu itu tiba-tiba Edi merasa sangat sakit kepalanya dan Edi itu seperti mendengar kedua orang tuanya memanggil namanya, Edi bangun sayang, bangun. Edi mendengar kedua orang tuanya ini memanggil namanya dia kembali sambil membacakan sebuah gayatri mantram seperti Trisandia gitu loh. Dan Edi juga mendengar suara dari kedua abangnya memanggil namanya Edi. Waktu itu Edi seperti, ini kenapa ya, ini kenapa. Nah waktu itu juga semeton, Edi melihat wajah Manik yang tadinya sangat cantik tiba-tiba berubah menjadi seperti wajah orang yang dewasa. Saat itu juga Edi memandangi wajahnya Manik, kok kenapa tiba-tiba Manik kok tidak punya ini semeton. Apa sih ini namanya? Lekukan ini loh. Manik itu tidak punya ini di atas bibirnya. Dan Edi baru sadar, ternyata selama ini Manik memang tidak punya ini. Cuma mungkin karena Edi terlalu terpesona dengan Manik, jadinya dia itu tidak ngeh gitu loh. Dan di situ Edi seakan-akan, ini saya di mana gitu. Seolah-olah Edi mulai bisa mencerna apa jangan-jangan dia berada di dunia lain. Di situ pun Manik menjelaskan kalau saat Edi terjatuh itu, Edi pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Dan saat ini Edi masih terbaring koma di rumah sakit. Karena rohnya Edi ini diajak ke dunianya Manik. Karena Manik merasa sangat jatuh cinta dari pandangan pertama ketika Edi baru memasuki kuburan desa di tempat dia akan memajang pohon kelapa dan juga janur di hari kecelakaan terjadi. Di situ Edi seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar dari Manik, dan Edi pun marah langsung mencaci maki Manik. Di situ Manik cuma menangis dan bertanya sekali lagi pada Edi, "Kamu benar mencintai saya?" Edi diam. Dan Manik juga bertanya, "Kamu ingin pulang apa di sini bersama saya?" Edi menjawab, "Saya ingin pulang, tolong kembalikan saya." Waktu itu tiba-tiba Manik mendorong tubuhnya Edi, kemudian tubuhnya Edi yang didorong ini tiba-tiba menghantam pohon kelapa di tempat dia mengalami kecelakaan terakhir kali. Dan saat badannya ini menghantam pohon kelapa, tiba-tiba Edi mulai terbangun. Dia melihat badannya ini berada di sebuah kamar rumah sakit. Mulutnya ini sudah kayak isi, apa sih namanya teman-teman? Kayak tutup impus tuh loh. Dan di samping kanannya ini seperti ada mesin yang berbunyi nut, nut, nut. Dia juga melihat ke sekeliling, ada orang tuanya beserta dengan abangnya di situ. Saat Edi tersadar ini, dia berusaha memanggil kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang melihat putra mereka yang terbaring koma tiba-tiba dengan ajaib bisa terbangun. Mereka semua menangis memeluk Edi semeton. Sampai singkat cerita, 1 minggu kemudian Edi bisa pulang dan rawat jalan. Orang tuanya bilang Edi sudah koma selama 1 minggu semeton. Dan orang tuanya juga percaya Edi pasti sadar. Dari hari pertama Edi koma, orang tuanya selalu memanggil namanya Edi di tengah Trisandia mereka. Orang tuanya ini kan pagi dan malam selalu Trisandia di sampingnya Edi karena mereka percaya semeton. Dengan mereka menyebut namanya Edi di tengah-tengah doa Trisandia mereka, Astungkare, pasti akan ada pertolongan dari yang di atas. Dan memang terbukti kan, Astungkare Edi bisa sadar dan sehat kembali. Setelah hari itu juga Edi bilang semeton dia tidak pernah bertemu dengan Manik. Dan orang tuanya juga bilang semetonnya di samping tempat orang tuanya ini waktu itu kan membuka
bekal makanan menggelar tikar itu adalah kuburan remaja. Kuburan itulah yang akhirnya Edi sadar kalau oh kuburan remaja itu adalah tempat dia pertama kali melihat Manik sedang menyapu dan memasak semata. Dan Edi juga bilang setelah hari itu dia benar-benar trauma, dia tidak ingin lagi punya cita-cita menjadi saudagar janur dan juga kelapa. Detik ini Edi sudah wisuda dan bekerja menjadi PNS seperti kedua abangnya. Dan Edi juga bilang dia masih mencintai Manik, tapi dia lebih mencintai kedua orang tuanya. Dan itu juga salah satu alasan yang bisa membuat Edi kembali ke dunia manusia. Coba kalau waktu itu Edi bilang dia mencintai Manik dan mau tinggal bersama Manik, mungkin, ini katanya Edi ya, mungkin saja di dunia manusia Edi akan meninggal dan rohnya akan tetap bersama dengan Manik semata. Tamat. Bagaimana menurut Semeton? Silakan Semeton tulis di kolom komentar. Kalau Semeton punya cerita-cerita horor, silakan Semeton DM saya di IG atau di DM TikTok. Tuh Senja, sama nama IG-nya sama TikTok saya. Dan sukses semua untuk Semeton yang sudah like, subscribe, yang selalu mendukung semua konten saya. Dan untuk Semeton yang mungkin baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar positif. Sukses semua karena sudah menonton dari awal sampai akhir cerita. Semoga pengalaman dari Edi ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya agar bisa lebih hati-hati lagi semuanya. Dadah! Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, dadah, dadah.